Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak hebat? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita terbebas dari yang namanya Covid. Anak-anak terus menjaga protokol kesehatan ya. Karena dengan kita menjaga protokol kesehatan ini membuktikan bahwa kita sayang terhadap diri kita sayang dengan orang-orang sekitar kita, dan kita sayang dengan negara tercinta ini. Kita pun harus terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali hidup normal, kita bisa bersekolah lagi, ketemu kawan, ketemu guru yang luar biasa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita, kelancaran dan kecerdasan dalam berpikir sehingga kita mampu menerima pelajaran hari ini dan bermanfaat bagi kita dan bagi orang-orang sekitar kita. Nah, ini adalah quotes dari Bapak almarhum B.J. Habibie. Berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Ayo, semangat. Nah, pembelajaran kali ini kita akan bahas sampai bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung ini materi kelas 9. Ada tabung, apalagi ya? Kerucut, terus bola. Pada kelas 8 kalian sudah belajar yang namanya bangun ruang sisi datar. Ada apa aja? Ada kubus, balok, limas, dan apa? Prisma. Ya, benar sekali. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita seperti biasa bahas KIKD-nya dulu ya. KIKD. Nah, sekarang KI yang pertama. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Ya, kita harus wajib ini namanya hidup bertoleransi terhadap siapapun ya. Kompetensi yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, seperti toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi yang ketiga sudah masuk ke ranah pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan seperti faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Kompetensi yang keempat, inti itu berhubungan dengan keterampilan, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak itu seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang kita pelajari di sekolah. Nah, pada kali ini apa sih kompetensi dasarnya, Pak? Kompetensi dasar pembelajaran kali ini adalah membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola. Terus, menyelesaikan masalah kontekstual yang diberikan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Kontekstual ya, jadi manfaatnya banyak banget pembelajaran bangun ruang ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu contohnya kubah masjid, itu setengah bola, atau tumpeng, itu banyak sekali. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Pembelajaran kita kali ini tujuannya apa sih? Yang pertama adalah mengetahui definisi tabung kerucut. Di sini kita bahas tabung dan kerucut bola pertemuan berikutnya ya. Tabung dan kerucut, terus mengetahui jaring-jaring tabung dan kerucut, menentukan rumus luas permukaan dan volume tabung dan kerucut, serta menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan tabung dan kerucut. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, ini pemetaan. Nah, pemetaan bangun ruang sisi lengkung kita belajar 3 ya. Ada tabung, kerucut, dan bola. Walaupun kita kali ini hanya belajar tentang tabung dan kerucut. Nah, di sini kita belajar apa aja di bangun ruang sisi lengkung? Unsur-unsurnya. Terus ada luas permukaan, ada volume, dan yang pasti kontekstual ya, berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita masuk ke materi. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada hal yang unik di sini. Nah, sekarang materi prasyarat dulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran bangun ruang sisi lengkung, kita harus ingat juga materi prasyarat, yaitu bangun ruang sisi datar. Kita masuk ke kubus. Nih, sebuah kubus tanpa tutup dengan panjang rusuk 7, tanpa tutup ya. Tentukan luas permukaan dan volumenya. Kubus tanpa tutup. Sekarang kita lihat.
Nah, ini contoh bentuknya. Perhatikan gambar kubus di atas. Luas permukaan itu kan kita menjumlahkan luas sisi yang membentuk bangun ruang itu. Nah, ketika kubus tanpa tutup seperti ini, berarti kubus ini dibentuk oleh apa? Ya, 5 buah persegi yang kongruen. 5 buah persegi ya. Nah, satunya ini dia tidak ada perseginya karena tanpa tutup. Maka ketika ditanya luas permukaan ya kita hanya menjumlahkan 5 luas persegi ini. Nih, kubus ini terbentuk dari 5 buah persegi yang kongruen. Maka rumusnya 5 kali luas persegi, yaitu 5 kali 7 kali 7. Dapatlah 245 cm persegi. Jadi namanya luas permukaan kan hanya menjumlahkan luas sisi-sisi yang membentuknya, yang membentuk bangun ruang itu. Oke, sekarang volume. Tentukan volumenya. Volumenya gimana, Pak? Sekarang kita berpikir, jika tabung itu ada tutup dengan atau tanpa tutup, apakah akan mengurangi isi atau volume kubus itu? Ya, jawabannya tidak. Benar sekali. Tidak. Jadi, maka volume kubus dengan atau tanpa tutup adalah sama. Isinya sama. Yaitu A pangkat 3. 7 pangkat 3 yaitu 343. Oke. Mudah ya? Ini luas permukaan dan volumenya. Konsepnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Inti materi pada kesempatan ini yaitu bangun ruang sisi lengkung. Di sini ada sesuatu yang unik. Tahukah kalian ada rumah tradisional Indonesia yang berbentuk kerucut? Dan ada loh sekarang, zaman-zaman sekarang, penginapan yang bernuansa tabung. Seperti yang terbaru ini ada di Bandung ya. The Drum ya itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya nih. Rumah kerucut di Flores loh, di Indonesia baru ini yang keren ya. Pernah nggak kepikir kalian? Gimana dapurnya, gimana kasurnya? Karena rumahnya benar-benar kerucut, unik banget. Nah, sekarang ada lagi penginapan yang bentuknya tabung. Nah, ini bisa diambil dari Laut Baltik. Ini linknya. Dan di sini yang terbaru di Bandung ya, ada penginapan apa namanya The Drum ya. Itu penginapan yang benar-benar bentuknya seperti tabung. Nah, di sini ada link juga, link video yang bisa kalian lihat, yaitu manfaat-manfaat atau aplikasi atau penerapan bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Tabung. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur tabung. Kita gambar tabungnya dulu ya. Nah, inilah gambarnya. Langsung dipercepat saja. Nah, ini jari-jarinya, ini tinggi. Nah, sekarang banyak yang rusuk. Rusuk itu bentuknya garis ya, dan tidak hanya garis lurus. Ini melengkung. Nah, ini satu banyak yang rusuk. 2. Ya, banyak yang rusuk 2. Pak, yang ini bukannya dia garis juga? Tidak. Dia kalau kita lihat dia adalah melengkung. Dia bentuknya tidak berupa garis lurus. Oke, banyaknya sisi. Pada kubus ini, pada tabung ini ada berapa sisi? Kita lihat sini 1, 2, ya, dia ada 3 sisi. Lalu sudutnya gimana? Titik sudutnya 0. Nah, inilah unsur-unsur tabung. Mudah ya? Oke, lanjut kita ke luas permukaan tabung. Nah, seperti yang tadi ya, materi prasyarat, yang namanya luas permukaan berarti kita menjumlahkan sisi-sisi yang membentuk bangun ruang itu. Begitupun dengan tabung. Nah, kita lihat tadi sisinya ada apa? Ada berapa? Ada 3. Ya benar, sisinya dia ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, tinggal kita menjumlahkan luas-luasnya. Yang pertama nih, berarti kan ini ya. Berarti luas permukaannya adalah 2 luas lingkaran ditambah luas selimut. Nah, sekarang kita lihat luas lingkaran apa. Nah, ini kita belah ya. Ini luas lingkarannya. Dan kita pindahkan juga ini misalkan selimutnya. Luas lingkaran apa? Ya, benar. Pi R kuadrat. Ini Pi R kuadrat, ini Pi R kuadrat. Maka di sini 2 luas lingkaran berarti 2 Pi R kuadrat. Tinggal kita cari luas selimutnya. Luas selimutnya apa, Pak? Nah, kita gunting. Misalkan kita gunting. Ya, kita gunting. Maka kalau dia terbuat dari karton ya, benda-benda lunak ketika gampang digunting, ternyata dia bentuknya adalah apa ini? Ya, bentuknya adalah sebuah persegi panjang. Ternyata luas selimut itu adalah bentuknya persegi panjang. Rumus persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Nah, tinggal kita lihat panjangnya ini apa. Nah, panjangnya ini adalah kelilingnya lingkaran. Nah, keliling lingkaran 2 pi r. Sedangkan lebarnya adalah
tingginya tabung. Sehingga rumusnya apa? Rumus luas selimut. Panjang kali lebar. Berarti 2πr kali T. Dan tinggal kita masukkan. Nah, inilah rumus luas permukaan pada tabung. 2πr kuadrat tambah 2πrt. Udah tinggal kalian substitusikan apa-apa yang sudah diketahui. Tapi untuk lebih mudah dalam menghitung, alangkah baiknya kita dengan menggunakan sifat matematika. Nah, kita lihat ya di sini. Yang sama di sini apa? 2πr. Berarti 2πr kita bisa keluarkan. Sisanya R tambah T. Nah, inilah rumusnya. Jadi kalau kalian mau menggunakan rumus ini silakan. Yang penting kalian tahu konsepnya. Yang namanya luas permukaan adalah menjumlahkan luas sisi yang membentuk bangunan tersebut. Gitu. Jadi dua luas lingkaran tambah luas selimut. Cuma untuk lebih efektifnya dalam menghitung, kalian meringkas ya, menyederhanakan rumusnya. Oke, ini luas permukaan tabung. Selanjutnya adalah volume tabung. Nah, perhatikan gambar tabung dan balok dengan tinggi yang sama. Ini seperti ini ya. Ternyata kalau kita amati, lihat sini, perhatikan sisi atas kedua bangun tersebut, apakah ada kesamaan? Ya, ternyata kubus ini itu merupakan prisma, sebuah prisma dengan alas dan atasnya dengan alasnya adalah lingkaran. Maka karena kesamaan tersebut, mencari rumus volume tabung pun sama dengan mencari rumus volume balok. Yaitu apa mencari rumus volume balok? Mencari rumus volume balok yaitu adalah luas alas kali tinggi. Nah, kalau balok itu alasnya kan pasti panjang. Jadi panjang kayak lebar kayak tinggi nih. Tapi kalau misalkan tabung, alasnya bentuknya apa? Lingkaran. Berarti luas lingkaran. Luas lingkaran apa? PR kuadrat. Oke, PR kuadrat kali T. Nah, inilah luas volume tabung. Seperti ini. Gimana? Paham? Ya, insya Allah. Bapak yakin kalian insya Allah pasti ngerti. Oke, mengerti ya. Tabung selesai. Sekarang kita masuk ke contoh soal yuk, supaya menguatkan kalian. Pertama nih, diketahui sebuah tabung memiliki perbandingan jari-jari dan tingginya 3:5. Luas selimut tabungnya 480 pi cm persegi. Maka jari-jari tabungnya berapa? Itu jari-jari tabungnya R. Nah, kebanyakan dari kita ketika sudah melihat perbandingan sudah males. Atau apalagi di sini ada pi-nya nih. Aduh, padahal mudah kok kalau kita kerjakan. Ketika kalian menggunakan menemukan soal perbandingan, maka usahakan gunakanlah variabel yang sama. Jadi ini kan R banding T 3:5. Kita misalkan jari-jarinya 3X atau 3A, maka tingginya 5X atau 5A dengan variabel yang sama. Setelah itu tinggal kita masukkan apa ini? Luas selimut. Luas selimut apa tadi luas selimut tabung? 2πrt. Udah tinggal ditulis nih. Luas selimutnya udah ada nih, 480. 2 R-nya kita ganti 3A, T-nya kita ganti 5A. Nah, tinggal kita sederhanakan. Pi sama Pi kan bisa dicoret ya. Nah, 480 sama juga dengan 30A kuadrat. Nah, 480 dibagi 30 adalah 16A kuadrat. Berarti A-nya adalah 4. Yang ditanya apa? Yang tadi jari-jari. Jari-jari itu kan 3A. 3 kali 4. Nanti jawabannya adalah 12 cm. Gimana? Gampang kan? Jadi ketika kalian menemukan soal, jangan langsung menyerah dulu. Coba kita ikuti secara konsep atau secara logika kalian. Insya Allah pasti ketemu. Oke, nomor 1 bisa. Nomor 2. Luas permukaan sebuah tabung 1188 cm persegi. Jari-jarinya 7. Tentukanlah volumenya. Volume tabung apa? Ya, volume tabung adalah pi R kuadrat dikali T. Ternyata di sini hanya ada jari-jari. Berarti otomatis kita mencari tingginya dulu dong. Nah, kita cari tingginya dari yang diketahui. Yang diketahui adalah luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung apa tadi? Ya, benar. 2πr R tambah T. Nah, tinggal kita substitusi. Masukin angkanya. Nah, ini 2 kali 2, 27 kali 7, 7 tambah T. Nah, kita butuh yang namanya tinggi ini nih. Nih, kita butuh tinggi. Nah, 7 sama 7 kita coret ya. Nah, tinggal 118. 44, 7 tambah T. Nah, ternyata di sini 1188 ini kita bagi aja langsung dengan 44.
Sisanya adalah 27. 1188 dibagi 44 itu 27. 7 tambah T. Sehingga T-nya kita dapat adalah 20. Nah, ini ternyata tingginya 20 cm. Langsung kita mencari berikutnya, yaitu volume. Volumenya apa rumusnya? PR kuadrat kali T. Berarti apa ini? 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 20. Udah, tinggal kita coret 7 sama 7-nya. Dapatlah hasilnya semua 3080 cm kubik. Gimana? Paham ya? Jadi kita harus menganalisis dulu nih. Volume apa rumusnya? Oh ini. Kita belum ada tingginya. Berarti kita cari tinggi dari yang diketahui. Oh, yang diketahui luas permukaan. Tulis dan dapatlah tingginya. Baru kita mencari luas permukaannya. Jadi tersusun ya. Oke, nomor berikutnya. Nomor 3. Sebuah tabung tanpa tutup mempunyai luas permukaan 1056 cm persegi dan panjang jari-jarinya 14 cm. Volume itu adalah sama seperti tadi ya. Cuma di sini volume tanpa tutup. Berarti lingkaran. Berarti ini sangat mempengaruhi dengan luas permukaan, kecuali kalau volume tidak berpengaruh. Nah, luas permukaan tanpa tutup nih PR R tambah 2T. Kenapa PR R tambah 2T? Karena lingkarannya cuma satu, PR kuadrat ditambah luas semut. Luas semutnya 2 PRT. Ketika kita sederhanakan, dapatlah PR R tambah 2T. Nah, tinggal kita hitung. Di sini 14 bagi 7, 2. Nah, 44, 14 tambah 2T. 1056 ini kita bagi dengan 44. Dapatlah 24, 14 tambah 2T. Nah, 2T ini ternyata nilainya adalah 10. Berarti T-nya 5. Ya kan, 24 dikurangi 14, 10. Berarti T-nya itu nanti 10 bagi 2, yaitu 5. 5 cm. Nah, tinggal kita masukkan volume. Ingat, volume tanpa tutup itu tidak berpengaruh. Jadi, volume tanpa tutup dengan tutup itu rumusnya sama. Ya, kita masukkan PR kuadrat kali T. Pi R-nya 14 kali 14 kali 5. Udah tinggal kalian masukkan hasilnya. 44 kali 14 kali 5. Hasilnya adalah 3080 cm kubik. Gimana? Paham ya? Untuk luas permukaan yang namanya dengan atau tanpa tutup sangat berpengaruh. Tapi kalau volume dia tidak berpengaruh sama sekali. Nomor 4. Sebuah drum berbentuk tabung berdiameter 84 cm dan tingginya 120 cm diisi penuh dengan minyak tanah. Minyak itu akan dituang ke dalam beberapa kaleng kecil yang berdiameter 14 cm dan tingginya 30 cm. Banyak kaleng yang dibutuhkan adalah, jadi ada sebuah drum besar, itu akan kita tempatkan ke dalam kaleng-kaleng kecil yang sama ukurannya. Nah, dibutuhkan berapa banyak kaleng? Nah, ini gimana caranya? Ya, benar sekali. Kalian pasti akan berpikir, dibagi Pak. Oke, benar dibagi. Itu konsep yang luar biasa. Itu berarti kalian sudah mengerti konsepnya, itu dibagi. Jadi volume tabung besar dibagi volume tabung kecil. Volume drum dibagi dengan volume kaleng. Nah, cuma di sini, mungkin kalau kalian mencari volume drumnya dulu, baru mencari volume kalengnya, lalu dibagi, itu agak lama. Itu kurang efektif, walaupun cara kalian benar, cuman kemungkinan agak lama dan kemungkinan juga kalian akan salah ngitungnya karena ini angkanya terlalu besar gitu. Nanti dibagi lagi akan sulit. Langsung aja ke konsep yang kalian punya. Kalian sudah benar nih, volume drum dibagi volume kaleng. Ini udah benar sampai sini kalian. Nah, tinggal kita masukkan aja. Nah, Pi R kuadrat kali T, Pi R kuadrat kali T. Udah tinggal kita coret kan. Pi sama Pi kita sederhanakan. Habis. Berarti Pi-nya hilang, 42 bagi 7, 6, 120 bagi 34. Jadilah 144 kaleng. Ya, kalian konsepnya sudah benar, caranya juga benar, nggak ada yang menyalahkan cara kalian. Cuma untuk lebih efektif dalam berhitung, waktunya pun lebih cepat, dan kalian lebih akurat dalam menghitung, langsung aja, oh iya, volume drum dibagi volume kaleng, langsung dibagi. Oke, nomor terakhir dari tabung. Nah, sebuah bak mandi berbentuk silinder berjari-jari 70 cm dan tinggi 1 meter. Berisi seperempat kali tinggi bak. Berarti baru berisi seperempat ya. Dari sebuah keran akan dialiri air dengan
debit 15 liter per menit. Jadi setiap menit itu masuk 15 liter air. Berapa banyak waktu yang diperlukan agar bak itu penuh. Oke, secara logika kita sudah berisi 1/4 ya. Berarti otomatis yang kosong 3/4 ya. Oke. Ya benar, yang kosong 3/4. Berarti kita isi 3/4 volume ya. Nih, volume bak kosong dibagi volume debit air masuk ya. Benar banget. Nah, sekarang yang volume bak kosong berapa? 3/4 volume tabung dibagi dengan 15 liter per menit. Berarti kita jadikan liter. Ingat, 1 liter berapa? Ya, 1 dm pangkat 3. Nah, ini boleh kalian jadikan dm dulu atau boleh nanti aja dalam bentuk cm. 70 ini kan 70 cm jari-jarinya, berarti sama juga dengan 7 dm. Tingginya itu kan 1 meter, berarti otomatis 10 dm. Kita langsung aja jadikan dm semuanya. Karena di sini debitnya liter ya, kita jadikan dm. Dan tinggal kita sederhanakan. 7 sama 7 kita coret. Nih. Lalu 4 sama 22 itu 11, sisa 2. 2 sama 10, 5. Nah, jadilah seperti ini. Sehingga kalau kita hitung adalah 11 dikali 7. Ini 3 kali 5 kan 15. 15 bagi 15 habis. Sisanya 11 kali 7. Maka jawabannya adalah 77 menit. Atau 1 jam berapa menit? Ya, 1 jam 17 menit. Oke, gitu ya. Kayaknya sudah benar konsepnya. Nah, jadi volume bak kosong dibagi volume debit air. Bak kosongnya berapa yang udah kasih 1/4, berarti 3/4 saja yang kita hitung. Oke? Gimana dengan volume? Gimana dengan tabung? Bisa ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan dengan tabung, sudah mengerti, alhamdulillah, kita langsung masuk ke kerucut. Oke, kerucut. Nah, kita masuk ke unsur-unsur kerucut ya. Unsur-unsur kerucut. Nah, kita langsung, ini ada jari-jari. Ini tinggi. Tinggi itu pasti tegak lurus ya. Dengan namanya tinggi itu pasti tegak lurus. Terus ada yang namanya S. S ini adalah garis pelukis. Kita lihat banyak yang rusuh. Nah, lihat yang hitam itu. Oke, 1. Terus berapa? Ya, 1. Terus banyak yang sisi ada berapa? 1, 2, 2. Karena banyak sisi ini sangat penting ya untuk luas permukaan. Terus yang ketiga, banyak yang sudut, 1. Oke. S itu garis pelukis ya. Ini S garis pelukis. Kalau kita perhatikan, mereka membentuk segitiga siku-siku nih. Berarti otomatis kita akan membuat menggunakan rumus Pitagoras, atau lebih enaknya kita menggunakan triple Pitagoras. Oke, contoh. Kita masuk ke contoh. Atau kita ke rumus dulu ya. Luas permukaan kerucut ya. Ya, tadi kita lihat kan, dia ada berapa sisi? 2. Yaitu alas dan selimut. Nih, luas permukaannya. Ini lingkaran, luas lingkaran ditambah luas selimut. Nah, sekarang pertanyaan gini. Ketika kita belajar yang namanya tabung, ketika selimutnya kita gunting, maka ternyata luas selimutnya bentuknya persegi panjang. Nah, ketika kerucut, ketika kita gunting, dia bentuknya apa ya? Nah, ternyata ketika kita gunting, nah, luas selimutnya bentuknya adalah, ya, bentuknya adalah sebuah juring lingkaran. Jadi selimut kerucut itu bentuknya juring lingkaran. Berarti luas lingkaran pi r kuadrat ditambah luas selimut, luas juringnya. Nah, luas juringnya apa, Pak? Nah, kalian pernah belajar kelas 8 kan tentang luas juring, panjang busur. Nah, ini kalian kalau masih ingat. Nah, kita ini dulu ya. Ininya ini adalah kelilingnya. Jadi ketika kita ini adalah kelilingnya. Nah, ini kita masuk ke luas juring. Ini rumusnya ya, pelajaran kelas 8. Luas juring per luas lingkaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Ini rumusnya. Nah, kita lihat luas juring itu kan luas selimut. Luas lingkaran, kita lihat luas lingkarannya. Jari-jarinya adalah S ya. Berarti bukan pi r kuadrat, tapi pi s kuadrat. Karena jari-jarinya di sini adalah S. Panjang busurnya nih, panjang busurnya ini ya, ini busurnya 2 pi r, yaitu kelilingnya lingkaran. Dan keliling lingkaran yang besar ini, keliling alas kerucut ya tadi ya, panjang busurnya. Sedangkan keliling lingkaran ini 2 pi r, r-nya adalah S. Nah, dah tinggal kalian kita coret-coret ya, pi sama pi coret. Nah, 2 sama pi, 2 pi coret nih. Nah, terus S kuadrat sama S habis, sisanya S.
tinggal kali silang, maka luas semutnya adalah VRS. Nah, ini rumus luas semutnya. Tinggal kita masukkan ya. Nah, inilah rumus luas permukaan kerucut. Seperti tabung ya, kita sederhanakan. Yang sama apa di sini? PR. Berarti PR R tambah S. Nah, inilah rumus luas permukaan kerucut. Ingat di sini antara R, T, dan S kita menggunakan Pitagoras, atau lebih mudahnya kita menggunakan triple Pitagoras saja gitu. Ini triple Pitagoras kita sudah belajar di kelas 8 ya. Oke, luas permukaan kerucut selesai. Luas semutnya ternyata bentuknya adalah sebuah juring lingkaran. Lanjut. Kita masuk ke volume kerucut. Volume kerucut gimana Pak? Nah, volume kerucut ternyata adalah sepertiga dari volumenya tabung. Nah, gimana bisa? Nah, pembuktiannya itu bisa kita lihat di video-video di YouTube ya. Artinya lebih ke kehidupan sehari-hari. Kita membuat tabung dan kerucut dengan jari-jari yang sama dan tinggi yang sama. Kita isi air atau kita isi beras, kita masukkan, ternyata 3 kali memasukkan volume kerucut baru tabung itu benar-benar penuh. Dan ternyata volume kerucut itu adalah sepertiga volume tabung, yaitu sepertiga PR kuadrat kali T. Atau kalian bisa lihat linknya nih di sini. Banyak link di YouTube yang membuktikan bahwa volume tabung itu adalah 3 kali volume kerucut, yaitu dengan membuktikan secara kontekstual ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, volume kerucut selesai. Berarti kerucut pun selesai. Kita masuk ke contoh soal. Oke. Nomor 1. Keliling alas sebuah kerucut 31,4 cm dan panjang garis pelukisnya 13, tentukanlah volumenya. Volume kerucut apa? Ya, volume kerucut itu tadi sepertiga volume tabung. Sepertiga PR kuadrat kali T. Tidak ada T-nya, Pak. Nah, kita cari dari yang diketahui apa? Yang diketahui di sini keliling alas. Keliling alas itu bentuknya apa? Ya, keliling alas pada kerucut itu bentuknya adalah sebuah lingkaran. Berarti keliling lingkaran apa rumusnya? Yaitu 2PR. Jadi kita bertahap mengerjakannya. Dari yang diketahui, 2PR keliling alas, 2PR. Nah, kelilingnya apa? 31,4. 2 kali 3,14 kali R. Di sini kita nanti akan mendapatkan nilai R-nya. Nah, R-nya adalah 5. Yang kita butuhkan T, Pak. Tidak hanya R. Oke, kan antara garis pelukis, jari-jari, dan tinggi pada sebuah kerucut itu membentuk Pitagoras. Jadi, kita bisa menggunakan langsung dengan triple Pitagoras. Jari-jarinya 5, garis pelukisnya 13. Maka kita dapat tingginya berapa? Ya, tingginya 12. Dengan menggunakan triple Pitagoras. Nah, tinggal kita masukkan rumus. Sepertiga PR kuadrat dikali T. Nah, sepertiga kali 3,14 kali 25 kali 12. Nah, T. Nah, 12 sama dengan 3 ini bisa dibagi ya, jadi 4. 4 kali 25, 100. Jadi 3,14 kali 100 adalah 314 cm persegi. Gimana? Bisa ya? Oke. Nomor 2. Nomor 2 ya, ini ya. Volume sebuah kerucut 1232, diameternya 14 cm, tentukanlah luas permukaannya. Luas permukaan kerucut. Tadi apa? Luas lingkaran tambah luas selimut. Lalu kita sederhanakan menjadi apa? PR. Nah, PR R tambah 2. Luas lingkarannya PR kuadrat, sedangkan luas selimutnya apa? PRS ya. Nah, kita mencari ini dulu, kita mencari S-nya, kita butuh yang namanya garis pelukisnya di sini. Karena luas permukaan kerucut menggunakan garis pelukis. Nah, sepertiga kita mencari garis pelukis dari mana? Dari yang diketahui. Yang diketahui apa? Volume. Oke, kita mulai dari rumus volume. Sepertiga PR kuadrat kali T. Kita masukkan akarnya ya. Nah, 7 sama 7 bisa kita sederhanakan. 3-nya ini bisa kita kalikan atau bisa bagi nih. 1232 ini kita bisa bagi dengan 22. Dibagi 22 adalah 56. 7 sama 7 ini kita bagi habis, sisanya sepertiga kali 7 kali T. Nah, 56 ya, T ini 56 bisa dibagi dengan 7, lalu dikali 3. Atau kita menggunakan 3 per 7 kali 5, 6. Ya, jawabannya adalah 24. Itu tingginya. Sedangkan
Jari-jari 7, tinggi 24. Berapa kita butuh namanya garis pelukis S. Dia segitiga siku-siku ya, kita menggunakan Pitagoras. Atau lebih enak menggunakan triple Pitagoras. 7, 24, temennya berapa? Ya, 7, 24, temennya 25. Berarti S-nya adalah 25. Lalu kita baru bisa mencari yang namanya luas permukaan sebuah kerucut. PR L tambah S. Ya. PR kuadrat ditambah PRS atau PR R tambah S. Udah tinggal kita substitusikan aja nilainya. Nah, 22 dikali 32, yaitu 704 cm persegi. Kayak gimana? Soal nomor 2. Ini soal nomor 2 ya. Ya, kita harus bertahap mengerjakannya. Jadi apa sih yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan S. S tidak ada. Kita mencari dari volume. Ternyata dari volume kita baru mendapatkan nilai tinggi. Nah, kita tahu kalau antara R, S, dan T itu berbentuk segitiga siku-siku atau dengan Pitagoras. Dapatlah nilai S-nya. Baru kita bisa mencari luas permukaan sebuah kerucut. Ya, lanjut. Nah, sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut dengan diameter alas 24 cm, garis pelukisnya 13. Akan dibuat 100 topi dari karton. Tentukan luas karton yang dibutuhkan. PRS ya, 3,14 kali 12 kali 13. Nah, ini luasnya 3 dikali dengan 100. Oke. Gimana? Nah, inilah jawaban yang kita butuhkan. Bisa ya? Kerucut selesai. Alhamdulillah. Ini dalam kontekstual ya, topi ulang tahun ya, sering banget digunakan untuk anak-anak kecil ketika berulang tahun. Ini salah satu aplikasi penerapan dari kerucut, terutama luas permukaan. Ingat di sini adalah luas permukaan tanpa alas. Tanpa alas itu berarti luas selimut, tidak luas permukaan kerucut. Kalau kalian menggunakan luas permukaan kerucut salah. Kenapa? Nanti tidak bisa dipakai topinya. Jadi yang digunakan adalah luas selimutnya aja atau luas permukaan tanpa alas. Oke, kerucut selesai. Ada pertanyaan? Bisa ya? Nah, sekarang kita bermain Kahoot. Nah, anak-anak hebat, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dalam belajar kegiatan hari ini? Ya, insya Allah banyak ya. Insya Allah bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari materi dan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, yuk beri saran dan masukan untuk pembelajaran berikutnya ya. Apa sih masukan dan pelajarannya agar kalian itu bisa lebih termotivasi atau bisa lebih nyaman dalam belajar. Kalian bisa isi komen-komen di YouTube channel saya. Nah, ini kalian bisa. Nah, ya. Terus, nah, jangan lupa kerjakan juga latihan di link Google Form-nya. Oke, selesai. Terima kasih anak-anak. Salam sehat, salam semangat, salam sukses, dan terus berprestasi walau dari rumah. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, 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 semangat. Terima kasih anak-anak sehat, anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua.